panjangkan umur saya. Apa bahasa Jembernya? Ya Allah, gak diawakno umurku, diawakno umurku. Oh? Betul. Oke, kalau malaikat tanya mau berapa panjang umurnya, kan minta panjangkan umurku ya Allah. Tahu-tahu misal malaikat datang tanya mau berapa panjangnya, coba bisa jawab nggak? Ada yang mau 500 tahun, 300 tahun, 200 tahun, 100 tahun, 80. Mulai ngelirik ke Pak Kades. Pak Kades apa berapa sekarang usia? Masih 40. Alah, 40 mah pas Pak Harto turun kali itu. Berapa? 55. 55. Mau sampai kapan? Ya, ya, ya. Mau ditanya sampai kapan? Pak Kades 55. Coba tuh, sudah masuk dunia putih, udah putih semua. Kebayang nggak kalau Pak Kades umurnya 250? Udah bingung ya, bentuknya gimana tuh? Ya, lihat manusia melihat bentuk sendiri saja takut. Betapa sesungguhnya dunia ini memang menakutkan. Jangankan melihat masa depan, melihat diri sendiri saja kita sudah takut. Waduh, 42 begini, gimana kalau 50, gimana kalau 60, gimana kalau 80, gimana kalau 90. Makanya ditanya siapa yang mau umur sampai 100, mulai diem, karena mulai ngelihat yang 85 udah gempor. Bagaimana 100? Ternyata doa panjang umur bukan hanya sekedar jumlah, tapi semoga panjang umur kisahnya, panjang umur ceritanya, panjang umur sejarahnya. Apa yang kita ciptakan dan lakukan di Sidodadi, insya Allah jadi sejarah dan cerita yang terbaik untuk anak, cucu, dan generasi kita. Amin. Itulah makna tahun baru Islam 1447 Hijriah. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang lalu. Setuju? Sebagaimana Allah mengingatkan, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kalau kita orang bertakwa, orang beriman, kalau hidup mau senang, mau bahagia, jangan lupa sejarah yang sudah kita lalui sebagai bekal untuk masa depan. Ingat masa lalu supaya tidak jadi masalah lu. Apa? Ingat masa lalu supaya tidak jadi masalah lu. Apa gua nih? Gue. Kalau tahun lalu tidak mau sholat, tahun lalu tidak bayar zakat, tahun lalu tidak mau ibadah, tahu-tahu di tahun yang baru wafat meninggal dunia, belum sempat bertaubat, maka masa lalu bisa jadi masalah lu. Apa gue? Lu nya ke gue. Itu ya, betul nggak? Oke, itu pesan saya yang pertama. Yang kedua, mau jadi manusia beruntung, ini saya pakai
mengerti? Ngertos ya bahasa Jawa. Ngertos. Panjenengan ngertos. Saya ngertosnya panjenengan doang. Mau beruntung? Kalau beruntung berarti tidak rugi. Contoh, ini ada banyak para pedagang. Ibu bapak juga misal mau dagang, tiba-tiba Pak Kades kasih pengumuman, yang mau dagang datang ke kantor desa. Seneng nggak? Dikasih modal sama Pak Kades, tuh modalnya buat usaha. Senang? Kata Pak Kades, ingat, ini modal dipakai untuk usaha, jangan sampai rugi, harus beruntung. Betul? Pak Kades kasih modal hidup untuk usaha. Senang nggak? Senang nggak? Bagaimana kalau yang memberikan modal adalah Allah? Lebih senang dong. Kalau Abah Suyono ngasih modal, terima kasih yang sudah supaya hidup senang, selamat bahagia, dikasih duit untuk jualan, dipesen, jangan rugi, kita senang. Bagaimana kalau yang memberikan modal hidup untuk bahagia adalah Allah? Senang atau tidak? Allah kasih modal paling tidak ada berapa? Kata ibu, berapa ya? Kan belum dikasih tahu ya. Oke, 5. Terus tebak-tebakan nih, kayaknya tebak-tebakan nih. Ada berapa modal? Ada 5, ada 6, ada berapa? Ada 2, ada berapa? Itu yang pojok, yang ujung, ada berapa itu? Ada banyak. Jadi orangnya banyak. Pernah baca waktu sekolah, waktu kita sekolah, pernah kita baca surat, orang bilang wal asri. Biasanya mau pulang tuh. Surat apa? Wal asri. Surat al asr. Hafal nggak? Hafal nggak? Kita baca ramai-ramai boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal ada berapa? Ini 3 lagi. Ada berapa? Ini ada berapa? 3. Oke, padahal saya udah bilang gini 3 kata ibu. Ibu kacamatanya masih aman? Ini berapa? 4 kata ibu. 3. Oke, kita pretelin boleh? Kita bahas boleh? Modal yang pertama, kalau mau bahagia, kalau mau beruntung, 1 harus punya iman. Mulai berubah nih. Ada yang iman, ilmu, ikhlas, inul. Oh, inul nih mau bawa. Mulai bingung. Kan suratnya tadi dibaca. Baca. Modal pertama iman. Saya sengaja nanya, biar berubah nggak nih, istiqomah nggak nih? Nah, yang pertama iman. Sebaik apapun kita hidup di dunia, kalau tidak ada iman, maka tidak akan bisa masuk surga. Tapi sekecil apapun iman itu, selama masih ada di hati, Allah tempatkan kita di surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertahankan itu sampai kita meninggal dunia. Pertanyaannya, siapa yang yakin dan
berani jamin? Ayo yang hadir, Banser berani jamin? Tuh nggak berani jamin Banser. Berani jamin sampai mati kita masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Hah? Insya Allah berarti tidak bisa dijamin. Bahkan Nabi menggambarkan ada yang pagi beriman, sore tidak beriman, sorenya beriman, malam keluar dari keimanan, malamnya beriman, paginya ternyata sudah keluar lagi imannya. Apapun kondisi kita hidup di dunia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai meninggal dunia. Amin. Karenanya iringi dengan doa mohon kepada Allah supaya iman terjaga. Ingat doanya? Ingat? Kita baca ya. Rabbana atina. Rabbana atina itu biar kerudung ibu lunas ya. Itu dari bayi sampai meninggal. Rabbana atina di dunia hasanah. Itu doa sapu jagat. Kayak nggak ada doa yang lain aja Allah ajarin. Ayo. Rabbana la tuzigh qulubana. Mulai senyap nih. Baca itu, mohon kepada Allah agar hidayah petunjuk keimanan yang telah diberikan oleh Allah kita bisa pertahankan sampai wafat meninggal dunia. Amin. Amin. Kenapa ini penting? Sebab ibu tahu nggak istri Nabi Nuh? Siapa namanya? Bunuh lagi. Itu mah istrinya Pak Nuh. Istri Nabi Nuh bunuh. Iya bener sih. Mau kemana bunuh? Istri Nabi Nuh bunuh. Bener. Maksud lebih cocok kalau istri Pak Nuh. Istri Nabi Nuh bunuh. Dalam riwayat istri Nabi Nuh bernama Walihah. Ini istri Nabi, dididik oleh Nabi, dididik oleh Rasul pilihan. Tapi karena urusan fulus, money, duit, Jember sampai Jember, pesek, muncul nggak yang mati? Pesek, duit. Gara-gara urusan ekonomi, urusan fulus, urusan duit, tergoda dan berkhianat untuk suami sendiri. Oi, duit. Suaminya Nabi, suaminya Rasul. Gara-gara urusan ekonomi, istri bisa berkhianat kepada suami. Itu yang suaminya Rasul. Ya, apalagi cuman kades. Apalagi cuman istrinya soulmate. Apalagi lu. Ya, ayo mulai mikir nih, pikirin. Anfusakum wa ahlikum. Kisah ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai pelajaran buat kita. Kalau pendidikan yang paten, perfect, sempurna dari seorang Nabi dan Rasul yang dipilih oleh Allah, tapi bisa karena pergaulan, karena
karena himpitan ekonomi itu istri bergeser dan menjadi pengkhianat di dalam rumahnya sendiri. Apalagi ya kita, lu gue nggak endong, bukan nabi. Jadi berat mendidik istri, berat. Saya aja kalau disuruh milih Pansel, lebih baik saya ngajar istri orang, ini istri orang, daripada istri sendiri. Mending istri orang, ini istri orang semua kan. Kalau istri orang, dia nggak tahu kekurangan kita, Pak. Kita ngomong apa dia, iya, betul, iya, lurus, betul, karena nggak tahu kekurangan yang ngomong. Tapi kalau suami, ya, ngajarin istri, ayo Bu, sholat subuh. Kata istrinya, apa subuh? Oh ya subuh jam 8 campur duha. Istrinya protes, lu ngajarin subuh jam 4, jam 5 bangun, lu aja bangun jam 8. Subuh biasa pakai kunut, karena jam 8 nggak pakai kunut, takut dianggap sholat subuh. Akhirnya dipikir, oh duha kali itu, padahal subuh. Kenapa susah dan tidak mudah? Karena sebagian istri tahu kekurangan itu. Yang Nabi perfect, sempurna, utusan Allah, Nabi Nuh pilihan, tetap bisa istrinya tergoda karena urusan ekonomi. Sesusah apapun jangan jual iman, mending lo jual ketoprak, lo jual es teh, lo jual bakso, jual pisang goreng, jual kulkas. Kalau nggak ada duit lagi, jual rumah, jual tanah, jual sawah, habis tuh banda udah, ya. Daripada jual iman, mending jualan apa aja tuh jual. Itu iman loh, awas. Anak Nabi Nuh siapa yang lari dari keimanan? Kanan atau kiri? Oh bukan kiri, itu kanan ya, kanan kiri. Kanan dididik oleh bapaknya, ayahnya, Nabi, Rasul, keluar karena pergaulan, lari karena teman, sahabat, dan durhaka kepada ayah kandungnya sendiri. Itu anak Nabi. Pertanyaannya, bapak kita Nabi bukan? Bukan. Suami ibu Nabi bukan? Bukan. Berarti berat perjuangan seorang bapak, seorang ibu dalam mendidik anaknya. Dulu orang bergaul tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan. Anak siapa tuh? Nakal banget. Iya, dia mah gaulnya di RT sebelah. Anak siapa tuh? Badung betul. Iya, dia mah gaulnya sama preman kepala desa ya, dekat lurah apa kecamatan sebelah. Camat sebelah, pernah lihat? Camat sebelah. RT sebelah pernah? Kades sebelah? Kades sebelah maksudnya, bukan sebelah. Makanya istri saya itu kalau saya digoda sama janda sebelah, dia nggak marah, karena pasti saya kabur. Wah, janda sebelah, siapa yang berani lawan janda sebelah? Ya. Dulu anak bergaul paling tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat RT, tingkat RW. Tapi sekarang nggak usah keluar rumah anaknya, dari dalam rumah cukup dengan HP, kuota,
pergaulannya sampai ke Singapura, ke Malaysia, ke Eropa, ke Amerika, Amerini, Ame Susan, Ame Santi, Ame Santo, Ame siapa kayak dia bergaul. Dia bisa bergaul sama orang Jakarta, sama orang Jawa, sama orang Kalimantan, sama orang Sumatera, sama orang Papua. Tidak perlu keluar rumah, cukup buka aplikasi, tinggal pilih mau yang mana. Punya nggak aplikasinya? Punya ya, yang hijau tuh. Mau yang mana? Tinggal pilih, nggak perlu keluar rumah, cukup. Ngeri. Sekarang di Jepang banyak anak-anak Gen Z. Ibu tahu Gen Z? Generasi sekarang nih, Gen Z. Kalau yang hadir kebanyakan genjot ini kayaknya. Genjot ya. Generasi saat ini itu banyak yang nggak mau kawin, nggak mau nikah di Jepang. Nggak mau berumah tangga, nggak mau punya anak. Makanya banyak PK yang tutup. Kenapa? Karena punya anak itu menyusahkan, punya istri itu bikin pusing, punya suami nggak punya kemerdekaan, pasti terjajah, pasti mau kemana-mana repot. Udah hidup aja sendiri. Dan sekarang mereka senang dengan robot. Jadi ada industri robot, dibikinlah robot mirip manusia. Robotnya cantik, robotnya ganteng, kulitnya halus, sintetis, dimasukkan chip seperti AI, bisa diajak ngobrol, bisa punya rasa, ada sensor mata, ada sensor wajah, dia tahu kenapa kita sedih, dia tahu kenapa kita bahagia. Itu robot tahu perasaan. Itu perasaan. Ibu kalau suaminya pulang tahu nggak perasaannya? Nggak tahu kan? Ibu main HP aja, nggak tahu perasaan suami. Capek, macet, panas, sakit, ya. Robot tahu perasaan, dibuat chip yang bisa membaca sensor wajah. Lagi sedih, robotnya datang, diajak bicara, diajak ngomong. Ini bukan robot, makan tiap hari sampai bengkak begini nih. Kalau suami sedih, suami pulang, suami nangis, perasaannya lagi nggak enak. Ibu tahu nggak? Dikasih tahu aja nggak mau tahu. Alah, laki-laki kok cengeng. Oh biar laki-laki kok nangis. Laki-laki nggak boleh nangis apa? Itu yang bikin Gen Z di Jepang nggak mau kawin. Industri robot bikin, udah nih gua kasih robot aja. Robot nggak perlu makan, tapi tahu. Robot nggak perlu dikasih nafkah, tapi ngerti. Kalau robotnya lemas, setrum. Coba ibu. Misalnya, ayo bu, lemes pak, setrum. Modal setrum. Tangkap Polres. Robot, oh lemes, setrum aja. Dicas 2 jam hidup lagi. Coba ini. Aduh lemes, ngecasnya gimana? Nah, dibawa ke pasar tuh, lihat loh, toko emas baru. Mahal juga nyetrumnya. Makanya akhirnya anak muda nggak mau pusing pak. Udah gue beli robot, kawin sama robot, hidup sama robot. Awas, itu masih di luar negeri. Sebentar lagi masuk ke Indonesia. Sekarang harganya masih 2,8 miliar. Robot kayak orang. Kalau industrinya udah besar, bisa jadi besok harga robotnya 500.000. 500.000 cakep. Mau beli nggak? Mulai nabung, ngumpulin yuk. Awas, masa boleh berganti, ujiannya tetap sama. Yang beda itu hanya inovasinya. Kalau kita tidak jaga anak kita, imannya dari sekarang,
maka bisa jadi si Dodadi isinya robot semua. Ngapain ini? Sudah makannya banyak, ngomel, bawel, cerewet. Ya, mending kita patungan yuk beli robot. Ntar satu hari di rumah kamu, besok saya pinjem ya robot. Robot bisa dipinjem, besok ada usaha robot, nyewain robot besok ada. Awas, dulu siapa yang jamin bahwa akan ada teknologi nelpon tanpa kabel? Dulu kan masih pakai kabel. Sebelumnya pakai apa itu? Telepon, pager namanya ya. Sekarang udah ada HP. Kirim surat pakai pos giro. Sekarang tinggal ada email. Orang-orang tua kita dulu nggak tahu akan ada kejadian ini, akan ada sesuatu yang seperti ini. Sebagaimana kita pun juga mungkin tidak ada di zaman itu, tapi itu akan dinikmati oleh anak-anak kita di zamannya. Maka persiapkan dari sekarang. Modal kalau mau bahagia, modal kalau mau senang, modal kalau tidak mau rugi dunia akhirat. Modal pertama adalah iman. Yang kedua, apa yang Allah sudah berikan kepada kita? Modal pertama udah iman kan? Yang kedua, amal soleh. Apa itu amal soleh? Satu perbuatan, amal itu perbuatan, soleh itu maslahat. Perbuatan yang membawa kepada kemaslahatan, membawa kepada kebaikan, tidak membawa kepada mafsadat, kerusakan. Yang amal itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka dia bisa jadi pahala. Amal soleh. Amal soleh itu luas. Oke, Bu, apanya yang dalam? Oh, dalam tuh apa? Iya. Oh iya. Bu, Ibu tidur nggak? Tidur Pak? Oke. Hukum tidur apa? Mubah. Di ujung bilang haram. Kalau tidur sama suami saya katanya yang pojok, mubah. Mau tidur mau enggak terserah. Tiba-tiba ada orang datang ngajak ibu untuk gosip, gibah. Semakin gak kedengeran, itu semakin hot. Kalau kiai ceramah gak kedengeran, itu gak enak. Tapi kalau gosip semakin pelan, itu semakin panas gosipnya. Semakin gak ada suaranya itu semakin mantap. Akhirnya gosip. Ibu bilang, saya nggak mau ikut. Saya mau tidur. Aku mau turun. Turun. Bisa. Aku mau bobo, mau tidur, nggak mau ikut gibah.